Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa ma'ala. La haula wa la quwata illa billah. Anak sekalian, alhamdulillah di pagi hari yang cerah ini kita hadir di Sekolah Ikon dalam rangka memberikan pembelajaran edukasi kurban. Hari ini di hari Tasyrik ya, yang pertama di tanggal 11 Dzulhijjah. Nah, tadi sudah sampaikan sambutan dan apa itu kurban? Ya, kurban artinya menyembelih hewan kurban dengan tujuan adalah bagaimana tujuannya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan sesuatu yang dicintai ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dengan menyembelih hewan kurban. Anak sekalian, sejarah kurban tentunya sudah kalian ketahui bahwa sejarah kurban itu berawal dari mimpinya Nabi Ibrahim alaihissalam ya, untuk menyembelih putranya yang dicintainya yaitu Ismail alaihissalam. Ya, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an di surat As-Saffat. Nah, itu ya. Nah, dari situlah awal disyariatkannya ibadah kurban sebagai bentuk rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu ya. Baik, apa hukum kurban itu? Hukum kurban adalah sunnah mu'akkadah, ya, sunnah mu'akkadah. Begitu, sunnah yang sangat dianjurkan. Baik, nanti akan berlanjut langsung ke bagaimana tata cara menyembelih ya. Nanti kalian akan lihat bagaimana cara menyembelih yang baik, yang benar sesuai dengan syariat insyaallah. Baik, itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, AA dan Teteh, dalam pelaksanaan edukasi kurban itu memang ada beberapa urutan ya, dan kita akan belajar, menyaksikan, menyimak proses dari tahapan-tahapan dalam pelaksanaan kurban itu sendiri ya. Pertama, mulai dari tadi ada penjatuhan dulu atau menumbangkan dulu hewan kurbannya, baik sapi ya, kemudian domba. Setelah itu kemudian ada proses penyembelihan. Nah, proses penyembelihannya itu harus diperhatikan tentang cara-caranya, doanya, kemudian juga senjatanya ataupun pisau atau galoknya itu harus benar-benar tajam ya. Lalu kemudian setelah penyembelihan itu nanti akan ada proses penyisitan ya. Nah, biasanya kalau untuk penyisitan itu dipisahkan dulu antara kepala dan badan si hewan kurbannya. Kemudian kalau sapi itu biasanya tidak digantung ya, hanya digelar saja. Tapi kalau domba itu biasanya digantung buat memudahkan proses penyisitan. Setelah penyisitan itu nanti akan ada proses penimbangan. Nah, penimbangan secara utuh ya. Jadi belum dipisahkan tulang daging, tapi secara utuh dulu, penimbangan secara utuh. Setelah itu kemudian ada pemisahan tulang daging, nanti dagingnya ditimbang kembali. Ada pencacahan tulang daging ya, kemudian ada penimbangan, ada packing ya. Kemudian juga satu lagi ada proses pembersihan jeroan. Nah, biasanya itu juga buat pembelajaran buat anak-anak ya di rumah, menyaksikan bagaimana tahapan-tahapan itu seperti itu ya. Sampai pada akhirnya setelah dicacah, ditimbang, dipacking, dan terakhir itu adalah distribusi, berbagi dengan warga sekitar ya, orang-orang yang belum berkesempatan untuk menunaikan ibadah kurban, tapi kita bisa merasakan, menikmati ya daging dari hewan kurban itu sendiri. Dan ini juga momen kita untuk berbagi ya, merasakan setiap kesulitan orang lain, itu kita bisa saling merasakan ya. Jadi AA dan Teteh semoga dengan menyaksikan video ini itu menjadi pembelajaran bahwa inilah syariat berkurban ya, inilah syariat berkurban, dan ini merupakan salah satu bentuk syariat yang harus kita ketahui, dan kita harus bertekad untuk bisa menunaikan suatu saat ya. Menunaikan penyembelihan hewan kurban. Ya, baik, terima kasih. Ya, ini proses penjatuhan hewan kurban sapi ya. Nah, jadi tadi di kaki depan kirinya, kaki sapi bagian depan, kaki kiri sapi bagian depan itu ditarik berlawanan. Kemudian kaki kiri sapi bagian belakang itu ditarik secara lurus, dan
ditarik bagian tubuh bagian belakangnya. Jadi biar tidak jatuhnya sekaligus tidak ada peluang untuk bangun kembali gitu ya. Kemudian yang selanjutnya juga ini nanti setelah sapi itu jatuh itu akan langsung diikat ya. Ini proses diikatnya ya, proses pengikatannya. Nah, bisa langsung dilihat bagaimana proses pengikatannya. Ini juga harus dengan kokoh ya, pengikatannya harus kokoh. Nah, ini sedang disebutkan nama-nama pekurban ya, sedang disebutkan nama-nama pekurban dari sapi ini. Nah, ini setelah dijatuhkan tadi ya, setelah dijatuhkan itu nanti akan disatukan antara kaki depan dan kaki belakangnya. Tujuannya apa? Ya tadi biar si sapi ini tidak bangun kembali. Terus yang selanjutnya juga dia akan merasakan nyaman juga gitu ya. Karena ketika nanti sedang dalam proses penyembelihan itu pasti akan merasakan rasa sakit. Nah, ini sedang diluruskan, dipaskan untuk mengarah ke kiblat. Karena mengarah ke kiblat. Baik, kita akan coba langsung ke penyembelihannya. Nah, selanjutnya ini adalah proses penyembelihan. Ya, proses penyembelihan itu nanti si kepala sapinya akan dipegang secara kuat ya, si penyembelih, dan harus dipastikan bahwa pisau atau golok sembelih itu harus benar-benar tajam ya. Kenapa? Karena biar tidak ada jeda dalam pemotongan urat yang harus diputuskan dalam penyembelihan. Nah, ini petugas akan langsung menyembelih. Dan ini akan dibiarkan terlebih dahulu sebelum lanjut ke sesi selanjutnya. Kenapa? Karena ini sampai si sapinya ini benar-benar meninggal ya. Tidak ada nyawa lagi. Baru nanti setelah itu dilanjutkan dengan sisi penyisitan ya, sisi penyisitan. Selanjutnya adalah sesi penyisitan ya, penyisitan kulit atau juga disebut dengan pemisahan antara kulit dan badan dari hewan kurban. Saya sedang penyisitan hewan domba ya, domba. Nah, cara penyisitan itu harus mengikuti alur dari kulit dan pemisah dagingnya. Nah, ini seperti ini. Tapi juga sebelumnya tadi, bahwa sebelum penyisitan itu biasanya kita dipisahkan dulu badan dan kepalanya. Jadi sebelum disisit, sebelum digantung seperti ini kita pisahkan dulu biasanya kepala dan badannya. Kenapa digantung seperti ini? Pertama, keuntungannya adalah untuk memudahkan ya, untuk memudahkan orang yang melakukan penyisitan. Beda dengan kalau di bawah, biasanya itu lebih sulit karena harus diputar-putar si binatangnya atau hewan kurbannya. Kalau digantung seperti ini lebih memudahkan ya, dan lebih hati-hati juga ya, lebih hati-hati. Kemudian kenapa kaki belakang yang diangkatnya? Karena ini biar turun si darahnya itu, biar turun, pernapasannya turun, dan ini juga sangat berpengaruh pada kualitas dari daging dari binatang hewan kurban. Ya, terima kasih.
Saya lanjutkan. Oke, selanjutnya setelah disisit, itu akan ada proses penurunan apa namanya, jeroan ya. Ini proses penurunan jeroan. Nah, ini kita akan dibuka dulu kulit atasnya. Kita akan pisahkan antara bagian kadut ya namanya, sama jantung sama ininya, itu dipisahkan. Ini kita ikat biar tidak keluar kotorannya. Nah, ini kita akan lanjutkan. Nah, ini kita akan pisahkan. Nah. Baik, sudah. Terima kasih. Ini selanjutnya ini ada pemisahan hati, paruh sama apa sih? Hati ya. Baik, selanjutnya kita ada di tahap pembersihan jeroan ya, dimana pembersihannya karena di area perkotaan itu sangat sulit untuk adanya air bersih, maka kita akan membersihkan di gorong-gorong walaupun medannya juga lumayan sulit ya. Tapi insya Allah di kesempatan kali ini kita akan membersihkan jeroan dari mulai hati, paru-paru, limpa, dan juga pencernaan usus yang lainnya. Kita akan bersihkan terlebih dahulu di sini menggunakan air yang belum mendidih. Nanti setelah ini beres, setelah bersih, kita akan masuk ke dalam step selanjutnya, yaitu direbus dulu dengan air panas supaya nanti bersih, steril, dan akhirnya kita bisa makan. Dan di kurban kali ini kita usahakan segala sesuatu yang ada di dalam tubuh sapi ataupun domba itu semuanya bisa kita distribusikan. Baik, ini adalah proses pembersihan usus ya. Kita membersihkan dari mulai pujit yang ada di dalamnya, kita bersihkan untuk kotoran-kotorannya. Itu akan menjadi nanti limpa ya. Kalau pembersihan ini steril mungkin kita bersihkan, dan mungkin nanti juga ini anak-anak ya dari sekolah dasar dan juga sekolah menengah pertama kita libatkan dalam proses pembersihan, karena anak juga harus belajar, dan nanti ini bekal buat mereka ketika mereka sudah menjadi anak-anak remaja, anak-anak dewasa, mereka akan bisa ikut andil di masyarakat, khususnya mungkin karena ini Idul Adha merupakan acara tahunan ya, dimana acara ini pasti setiap tahun ada. Insya Allah jika mereka kita latih regenerasi dari sekarang, maka anak-anak akan menjadi anak-anak yang soleh dan berprestasi. Baik, alhamdulillah untuk pembersihan telah selesai. Maka mungkin nanti kita akan melanjutkan di step-step selanjutnya. Mudah-mudahan jeroan-jeroan yang sudah kita bersihkan itu bisa bermanfaat untuk bisa didistribusikan. Terima kasih. Baik, A dan Teteh. Nah, tadi di sini kita telah melakukan proses pemisahan daging dan tulang, dan si dagingnya proses penimbangannya. Nah, ini sedang proses penimbangan ya, untuk kemudian didistribusikan. Ya, ini salah satu bentuk contoh akan didistribusikannya dan seperti ini. Ini baru dagingnya aja, belum diisi dengan tulang dan lain sebagainya. Ya, ini yang daging domba ya, yang domba. Baik. Kita lanjutkan di sebelah sana. Ya. Nah, di sini ini proses pemisahan
daging ya, daging dan tulang. Kemudian juga ini sudah proses dagingnya sudah jadi seperti ini. Nah, kemudian di sini ada proses penimbangan. Ya, ini proses penimbangan daging sapi ya. Daging sapi, ini proses penimbangan daging sapi. Kemudian nanti akan dibentuk didistribusikan. Mohon izin satu kresek. Ya, Teh. Nah, ini kok ini kosong yang ada itunya. Yang ada stikernya. Nah ini. Nah, ini nanti akan dibentuk distribusikan. Nah, ini bentuk distribusinya nanti ada yang berupa pakai besek ya, ada yang berupa pakai kresek seperti ini ya. Anyway, oke cukup, terima kasih ya. Siap, terima kasih, terima kasih. Tadi kita di sebelah sana sudah packing dari dagingnya ya, sudah pengemasan sebagainya. Nah, ini selanjutnya ini proses pencacahan tulang ya. Nah, ini siapa namanya? Mr. Putra ya. Ia bertugas untuk mencacah tulang benulang ya. Ini tulang daging tulang domba ya, tulang dombanya. Nah, ini setelah ini nanti akan dikemas, di packing juga, dimasukkan ke yang sudah disiapkan tadi, dicampur dengan daging ya, dengan yang daging seperti itu. Nah, ini masih proses juga nih sama, kalau ini daging sapi ya, kalau ini daging sapi ya. Nah, ini ada satu lagi tadi belum ya, ini jeroan nih ya, Masya Allah, ini harus disut juga, kasihan kalau nggak disut ya. Ini proses pemotongan, ini apa namanya? Ini namanya limpa ya, ini limpa sapi ya, limpa sapi ya. Ini pemotongan limpa sapi, salah satu dari jeroan sapi ya. Sapi. Nggak mungkin dari jeroan domba karena ini sapi ya. Ya, nah ini ternyata cukup besar juga ya. Ya ini. Ini juga nanti akan didistribusikan. Baik, terima kasih. Baik, A dan Teteh, setelah tadi lihat penimbangan ya, pengemasan dan pencacahan tulang, kemudian juga jeroan ya, kita akan lanjutkan. Selanjutnya adalah proses pendistribusian ya. Terima kasih. Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, alhamdulillah sesi terakhir ya dalam rangkaian edukasi kurban, yaitu distribusi ke warga sekitar dari sekolah kita ya. Insyaallah akan kita laksanakan sekarang juga. Terima kasih. Anak-anak selamat menyaksikan. Di sebelah kiri kanan, kiri kanan. Ya, atau lumayan dari sekolah ya, baru saran ya. Amin, alhamdulillah. Lumayan dari sekolah ya, dari sekolah ya. Ada berapa? Dua, ini dua. Alhamdulillah dari sekolah. Ini buat ibu. Ya, titip. Siapa ya? Baik, A dan Teteh, alhamdulillah
pendistribusian dari hewan kurban ya telah selesai. Tidak terasa dari kegiatan kita dari pagi, mulai dari penyembelihan ya, kemudian juga penyisitan, pencacahan, penimbangan hingga akhir kegiatan distribusi kita telah laksanakan. Semoga kegiatan edukasi kurban ini bukan hanya terakhir, insya Allah kita lanjutkan di tahun-tahun selanjutnya. Dan pesan dari kami panitia, semoga tahun depan kurbannya lebih banyak lagi ya. Ayo AA dan Teteh di rumah nabung dari sekarang buat pelaksanaan kurban tahun depan ya, dan lebih semarak lagi, lebih semangat lagi. Oke, itu saja. Mohon maaf atas segala kesilapan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.